Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-50. Judul renungan hari ini, keadilan dan belas kasihan Tuhan berjalan berdampingan. Korah mengira dia sama pentingnya dengan Musa dan Harun. Sekali lagi, kita melihat harga dari kesombongan dan ambisi egois. Korah adalah sepupu Musa dan Harun. Mereka dari kakek yang sama. Entah bagaimana, ini pasti membuatnya percaya bahwa dia memiliki urapan yang sama dan berkat yang sama dengan sepupunya. Saat kita membaca pasal ini, kita membaca salah satu konsekuensi dosa yang paling mengerikan. Kita juga melihat bagaimana berdiri terlalu dekat dengan mereka yang berbuat dosa menyebabkan mereka terjebak dalam hukuman. Orang-orang sering merujuk kepada kisah ini untuk menunjukkan kepercayaan mereka bahwa Allah Perjanjian Lama itu keras dan tidak berbelas kasihan. Seolah-olah Allah entah bagaimana memiliki perubahan karakter ketika Yesus lahir. Namun kisah para Rasul 5 ayat 1-11 menghancurkan anggapan itu. Dalam ayat itu kita membaca tentang seorang pria bernama Ananias dan istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah dan kemudian memutuskan untuk berbohong tentang berapa banyaknya mereka menjualnya, sehingga semua orang yang mengira bahwa mereka menyumbangkan semua hasilnya untuk gereja mula-mula. Itu adalah kesombongan yang sia-sia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Harga yang dibayar keduanya untuk penipuan mereka sangat besar. Ayat 5 mengatakan, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. 3 jam kemudian Safira juga mengklaim telah menjual properti itu kurang dari yang mereka lakukan dan menyumbangkan semua hasilnya. Ketika dia dihadapkan oleh Petrus, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Meskipun cerita ini mungkin tidak sedramatis atau memiliki jumlah kematian yang tinggi, pelajarannya saling terkait. Dosa Korah menjangkiti sebagian besar penduduk Israel dan karenanya harus dibayar mahal. Dosa Ananias dan Safira karena keserakahan dan keegoisan mereka, karena itu mereka harus membayar harga yang mahal untuk itu. Seruan Tuhan bagi umatnya untuk menjadi kudus terus berlanjut di seluruh kitab suci. Tetapi begitu juga belas kasihannya. Sangat mudah terjebak dalam kengerian hukuman pemberontakan Korah, tetapi jangan lewatkan belas kasihan. Kita mungkin bertanya, mengapa istri Korah dan anak laki-laki mereka dan anak kecil mereka terbunuh ketika bumi menelan Korah dan semua orang yang memberontak? Tetapi Yakobus 1 ayat 5 menyatakan kepada kita, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saat itulah kita akan memahami belas kasihan, bahkan dalam hal yang mengerikan ini. Belas kasihan itu sebenarnya 2 kali lipat. Pertama, anak-anak kecil itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh menerima pemberontakan yang ditanamkan kakek mereka di dalam hati mereka. Mereka meninggal di dalam keadaan tidak bersalah dan disambut di dalam pangkuan Bapa surgawi mereka. Kedua, perhatikan apa yang terjadi setelah Allah melaksanakan penghakimannya. Ayat 41 mengatakan, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Butuh 1 malam bagi orang-orang untuk melupakan bahwa hanya Tuhan yang memegang kekuatan untuk membuka bumi dan menelan sekelompok orang. Alih-alih percaya bahwa Korah dan para pengikutnya mendapatkan hukuman mereka menyalahkan Musa dan memberontak. Seandainya Korah dan keturunannya dibiarkan tetap berada di dalam jemaat, lebih banyak lagi umat Allah yang akan bergabung dalam pemberontakan dan tersesat. Pada akhirnya, lebih dari 14.000 orang kehilangan nyawanya. Tetapi 600.000 orang terselamatkan dari sikap korup mereka. Terkadang kehendak Tuhan menyakitkan dan sulit dimengerti, tetapi itu terjadi selalu demi kebaikan umatnya. Pelajaran dari pemberontakan Korah dan penipuan Ananias dan Safira seharusnya membuat kita merenungkan hal ini. Ambisi egois tidak pernah berakhir dengan baik. Penipuan tidak pernah dapat disembunyikan. Bandingkan keegoisan Korah dengan kerendahan hati Musa. Sementara Korah merencanakan kematian Musa, Musa berdoa untuk hidupnya. Korah dihancurkan, Musa ditinggikan dan dihormati. Setiap orang memiliki ambisi dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, untuk apa kita berambisi? Jika kita mencari kemuliaan kita sendiri, kita akan gagal.
karena tidak ada dari kita yang pantas mendapatkannya. Jika kita mencari kemuliaan Tuhan, Dia di dalam kasih karunia dan belas kasihan-Nya akan mengangkat kita dan memberkati kita. Untuk menang, kita harus kalah. Untuk memimpin, kita harus menjadi pelayan. Cara Tuhan sangat berbeda dengan pemahaman alami kita. Namun kita memiliki janji dalam Yakobus 1 ayat 5 bahwa Tuhan akan membantu kita memahami caranya yang sempurna. Semoga kepercayaan kita diperdalam saat pemahaman kita tumbuh. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.